Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, gitu ya, sehingga bisa untuk belajar dan terus belajar, gitu ya. Baik, pada hari ini nanti kita akan sampaikan materi tentang konsep pembangunan pertanian berbasis kerakyatan dan juga berwawasan agribisnis. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat diminati, ya, khususnya bagi program studi ekonomi syariah, karena biasanya kalau materi ini nanti kita ada kunjungan dan kita bisa langsung belajar ke lokasi-lokasi khususnya di desa-desa sehingga kita bisa langsung berinteraksi dengan pelaku-pelaku baik itu UMKM, para petani dan juga pelaku-pelaku yang lain. Baik, beberapa saat ke depan saya akan sampaikan materi ya tentang konsep pembangunan pertanian. Ya. Dan di cover ini saya memang sengaja tunjukkan seorang gadis gitu ya, yang berlatar belakang menjadi seorang petani milenial. Gitu. Jadi untuk yang sekarang tidak usah ragu, tidak usah malu untuk menjadi seorang petani. Itu yang perlu dipahami untuk teman-teman semuanya. Baik, apa sih sebenarnya definisi dari agribisnis? Gitu ya. Berbicara mengenai agribisnis, tentu kita akan mengkorelasikan dengan yang namanya pertanian. Ya, meskipun nanti ruang lingkup dari agribisnis itu bukan hanya pertanian saja, tetapi juga perikanan, ya, kemudian industri pangan dan sebagainya. Namun untuk kesempatan kali ini, agribisnis lebih saya kerucutkan pada pembahasan tentang pertanian. Karena memang pertanian lekat dengan kehidupan kita, samping kanan kiri kita ya, menjadi seorang petani gitu ya. Banyak warga kita yang menjadi seorang petani. Bahkan di Indonesia 27,9 juta itu menjadi seorang petani. Dan pada tahun 2023 ini petani menyumbang PDB sebesar 12,3%, yang artinya bahwa 10% lebih itu disokong oleh sektor pertanian. Maka bagaimanapun yang namanya sektor pertanian harus kita lebih improve lagi sehingga memberikan dampak dan juga memberikan tingkat profit yang lebih besar lagi. Baik, yang berikutnya, mungkin teman-teman sudah paham ya dan sudah tahu tentang agriculture ya. Jadi agribisnis itu berasal dari dua kata ya, agriculture dan juga bisnis. Dimana kalau agriculture ini artinya adalah pertanian, kemudian bisnis itu sendiri adalah bagaimana pertanian itu diusahakan dan dibisniskan sehingga menjadi suatu usaha yang sifatnya adalah komersil. Karena kita tahu sampai saat ini para petani itu hanya memanen, sebatas memanen saja, tetapi tidak melanjutkan bagaimana agar hasil pertanian itu memiliki value atau memiliki nilai lebih. Gitu ya. Contohnya apa? Misalkan petani sayur gitu ya. Mereka menanam misalkan cabai, tomat, kol dan sebagainya. Setelah panen, ya mereka hanya menjual hasil itu saja, gitu ya. Tetapi tidak menambah value dari produk-produk itu. Misalkan dari produknya, kalau misalkan cabai nanti bisa untuk saus gitu ya. Kemudian tomat bisa juga untuk saus.
kemudian produk-produk yang lain juga bisa, yang artinya produk-produk itu bisa memiliki value lebih. Kemudian baik dalam pemasarannya, bisa dalam packagingnya, bagaimana nanti membuat tomat dan cabai itu lebih awet gitu ya. Oke, jadi konsep agribisnis adalah bagaimana agar pertanian itu lebih bernilai lagi, lebih memiliki nilai komersil lagi, gitu ya. Itu menurut Sukartawi. Kemudian menurut Doni ya, dan juga Erikson, agribisnis ini lebih kepada korelasi antara penanganan komoditi pertanian secara luas. Jadi mulai dari eh, proses input, kemudian nanti sampai keluaran, sampai produk. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Doni. Jadi lebih lingkupnya lebih luas lagi. Gitu. Baik, yang selanjutnya, jadi yang namanya agribisnis itu kan mengelola ya, atau lebih kepada melestarikan. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Ya, wala tufsidu, janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi di bumi. Ya, ba'da islahiha, setelah diatur dengan baik. Wad'uhu khawfa wa tama'a, maka berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Inna rahmatullahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qoribun, sangat dekat, minal muhsinina, dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka tidak salah lagi, tidak bisa diragukan lagi, silahkan teman-teman untuk senantiasa berbuat baik, karena ini konsepnya pertanian, maka kita bisa merawat lingkungan kita. Insya Allah akan mendapatkan kebaikan yang lebih. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah tentang ruang lingkup dan juga sektor agribisnis. Apa saja sih ruang lingkupnya? Ya. Nah, nanti untuk ruang lingkup dan sektor, kita juga akan mengkorelasikan dengan yang namanya rantai agribisnis. Dalam ruang lingkup ini, kita mulai dari sektor input, ya, atau permulaan. Ya. Dari sektor input itu, kita nanti akan memilih yang namanya bibit yang unggul. Kemudian juga kita menyediakan media tanam yang baik. Nah, kemudian setelah tersedia, kemudian yang berikutnya adalah sektor produksi. Kita akan konsen di bagian apa, di sektor apa. Kalau misalkan teman-teman konsennya adalah di pertanian, maka teman-teman nanti adalah lebih fokus pada budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Misalkan tanaman pangan bisa jagung, padi, singkong, dan sebagainya. Sedangkan untuk hortikultura, nanti teman-teman bisa misalkan tanaman-tanaman sayur yang dekat dengan kehidupan kita. Misalkan tomat, cabai, kemudian kol, buncis, ya, itu nanti bisa menjadi eh, usaha-usaha yang nanti bisa dibudidayakan. Kemudian juga ada perkebunan. Kemudian misalkan teman-teman memilih pertanian bisa, peternakan juga bisa, gitu ya. Tetapi untuk kesempatan kali ini kita kerucutkan pada pertanian saja, gitu ya. Baik, kemudian sektor yang ketiga adalah tentang pengolahan hasil. Nah, pengolahan hasil ini nanti lebih fokus kepada bagaimana merubah bentuk ya dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya. Nah, kemudian setelah menjadi barang jadi itu siap dikonsumsi. Nah, kemudian yang berikutnya bukan hanya merubah bentuk saja, tetapi kalau dalam pengolahan itu bagaimana membuat produk itu lebih safety, ya. Jadi ada penyimpanannya, bagaimana membuat produk itu lebih aman, lebih bisa bertahan lama. Ya. Kemudian sektor berikutnya adalah sektor pemasaran. Nah, dalam sektor pemasaran itu nanti kita akan korelasikan dengan yang namanya distribusi. Ya. Bagaimana
dari produsen itu sampai ke konsumen. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah promosi. Apakah kita promosikan word of mouth ya, dari mulut ke mulut, atau mungkin kita bisa gunakan teknologi ya, media sosial dan sebagainya agar pemasaran ini lebih luas lagi. Nah, sektor yang berikutnya ini tidak kalah penting, yakni kelembagaan dan juga pendukung. Nah, lembaga ini nanti kita ada lembaga keuangan karena apa? Tentunya dalam proses kegiatan agribisnis itu kan memerlukan yang namanya modal. Nah, modal itu didapat dari mana? Tentunya bisa kita ambil melalui pembiayaan di lembaga keuangan. Kemudian siapa yang akan menjadi lembaga menampung atas produk-produk kita? Bisa kita menampung di koperasi, maka nanti karena berbasis kerakyatan gitu ya, maka tema hari ini tepat sekali, berbasis kerakyatan itu nanti akan membentuk suatu komunitas yang kita sebut sebagai koperasi. Nah, para petani nanti akan menampung eh, apa namanya hasil pertaniannya di koperasi dan koperasi bisa menyalurkan ke pihak-pihak yang lain atau mitra-mitra yang lain sehingga hasilnya itu lebih baik lagi. Gitu. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari pembangunan pertanian berwawasan agribisnis ini yang pertama jelas meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan apa? Melalui penerapan teknologi yang tepat guna, perbaikan sistem irigasi, dan juga penggunaan varietas yang unggul atau bibit unggul, serta bagaimana nanti pengendalian hama penyakit. Oke. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah meningkatkan pendapatan petani. Ya. Kalau misalkan dulu petani hanya sampai menjual produk saja, produk mentah begitu ya. Dia misalkan dia akan mendapatkan 1 juta, tetapi kalau dia menggunakan sistem agribisnis ini, maka dia akan mendapatkan lebih, bisa saja 2 juta, bahkan eh, dari sebuah cerita itu bisa mencapai 3 kali lipat. Gitu ya. Jadi dengan memperkuat posisi tawar petani dalam pasar, kemudian ada diversifikasi usaha, pengembangan agribisnis nanti akan meningkatkan pendapatan petani. Kemudian setelah pendapatan petani meningkat, tentu kesejahteraan petani juga akan meningkat. Baik dari pendapatan itu sendiri, kemudian akses terhadap layanan, ya baik itu sosial maupun yang lain, dan juga tentunya adalah kualitas hidup. Ya. Yang mungkin dulu petani hanya bisa menyekolahkan anaknya sampai SMP, SMA, sekarang bisa sampai perguruan tinggi. Kemudian tujuan yang keempat adalah memperkuat ketahanan pangan. Ini adalah tujuan akhir dari adanya pertanian dengan berwawasan agribisnis. Ya. Dengan meningkatkan produksi pangan dari lokal, gitu ya, maka diversifikasi pangan itu akan lebih luas lagi, sumber daya dari ketahanan pangan itu lebih terpenuhi. Oke. Nah, dalam pengelolaan agribisnis ini tentu kita akan melihatkan proses, ya. Proses ataupun dalam agribisnis itu kita sering kenal dengan istilah rantai agribisnis. Nah, rantai agribisnis ini merupakan keseluruhan aktivitas ya, yang terlibat dalam pengadaan, produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk. Maka rantai ini terbagi menjadi 2, ya, ada hulu dan hilir. Nah, konsep hulu dan hilir ini dicetuskan oleh Presiden Jokowi sehingga hasil apapun itu, baik itu pertanian, perkebunan, tambang, itu memiliki value yang lebih. Dari sistem hulu dulu. Apa sih yang ada dalam sistem hulu itu? Yang pertama adalah pengadaan sarana produksi ya tadi, mulai dari inputnya. Ya. Kemudian kerjanya, usaha taninya, apakah nanti di bidang pertanian atau peternakan? Kita fokus kemana? Gitu ya. Kemudian hilirnya.
Nah, hilir ini nanti meliputi pasca panen dan juga pemasaran. Nah, pengolahan ini meliputi proses transformasi produk mentah menjadi siap konsumsi. Ya. Kemudian pemasarannya bagaimana? Ya. Dengan pemasaran yang lebih luas lagi, ya, maka produk ini bisa sampai go internasional. Kemudian distribusinya, bagaimana proses pengiriman produk dari produsen pertama hingga sampai ke konsumen. Nah, itu adalah rantai agribisnis yang tentu menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan untuk menjadi agribisnis yang berhasil. Oke, kemudian kenapa sih harus ada agribisnis dan seberapa besar pentingnya? Oh, sangat penting teman-teman. Yang pertama tentunya adalah mendidik petani, ya, untuk bisa mengkonservasi keanekaragaman hayati, ya. Kemudian menjadi petani yang cerdas, bisa memahami konsep agribisnis ini. Ya. Kemudian yang berikutnya menekankan pentingnya pertanian yang berkelanjutan. Maka biasanya kalau sistem pertanian di desa itu kan kalau yang dengan sistem irigasi bisa sampai 3 kali, yang berkontinu berkelanjutan. Maka swasembada pangan itu bisa tercapai, ketahanan pangan juga bisa tercapai. Nah, kemudian dalam pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi kunci untuk bisa suksesnya sebuah agribisnis, ya. Sebagaimana kita tahu teknologi ya sudah canggih, ya. Nah, dalam penggunaan teknologi ini bisa digunakan sebagai inovasi untuk bisa meningkatkan agribisnis untuk lebih eh, berkredibel lagi. Nah, dalam teknologi agribisnis ini nanti bisa kita memanfaatkan yang namanya pertanian presisi. Nah, pertanian presisi ini kita menggunakan yang namanya teknologi canggih. Bisa itu sensor, GPS, dan juga sistem informasi grafis, ya, untuk memantau dan juga mengelola lahan secara efisien. Nah, dengan penggunaan pertanian presisi ini, ya, ini bisa meningkatkan produktivitas tanaman hingga 300%. Sangat luar biasa. Kemudian teknologi yang berikutnya adalah IoT, ya, IoT, Internet of Things. Nah, IoT ini memungkinkan perangkat pertanian untuk saling terhubung dan juga saling bertukar data. Nah, secara otomatis nanti kita akan bisa tahu bagaimana sih cuaca hari ini, ya. Kemudian bagaimana kita mengendalikan irigasi. Kemudian juga kita bisa tahu pupuk dan sebagainya. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan yang namanya IoT. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa menggunakan yang namanya drone dan juga pemantauan udara. Dengan drone dan juga pemantauan udara ini, nanti para petani itu bisa mengetahui informasi tentang kesehatan tanaman, ya. Kalau drone itu kan kamera yang berjalan gitu ya di atas sana, gitu kan. Nah, itu nanti bisa akan memberikan informasi tentang kesehatan tanaman, kepadatan tanaman, kemudian karena bisa mengcapture, ya, maka kan kita tahu serangan hama itu. Dia akan bisa melihat lebih dekat. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi deteksi dini, ya, agar misalkan ada serangan hama itu langsung ada tindakan sehingga nanti tidak sampai gagal panen. Nah, kemudian teknologi yang berikutnya adalah ini sudah tidak asing lagi bagi Gen Z gitu ya, adalah kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence. Nah, dengan AI ini itu dapat memberikan semacam masukan gitu ya atau rekomendasi untuk mengelola pertanian. Kapan sih waktu untuk menyiram?
kapan waktu yang terbaik untuk memberikan pupuk. Nah, itu nanti kita akan tahu. Ya. Jadi pemberian pupuk, kemudian penyiraman air itu tidak sampai berlebihan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi pemetaan. Ya. Setiap tanah itu memiliki kadar kesuburan yang berbeda. Ya. Karena unsur hara yang dimiliki setiap tanah itu berbeda. Maka dengan teknologi pemetaan itu, nanti kita akan bisa tahu, oh tanah ini subur, oh tanah ini kurang subur. Sehingga kalau misalkan tanah itu terdeteksi kurang subur, maka bagaimana agar membuat tanah itu subur, apakah dengan pemupukan atau mungkin dengan yang lain. Nah, itu beberapa teknologi yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan pertanian berbasis agribisnis, ya. Ini mungkin belum semua bisa diterapkan oleh para petani kita, ya, karena memang apa? Yang pertama, eh, para petani di negara kita tentu memiliki keterbatasan. Ya. Salah satunya yang pertama nih, penggunaan benih yang kurang bermutu dan varietas yang dipilih kurang adaptif. Ya. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan tenaga kerja. Ya. Petani kita sebenarnya banyak, tetapi untuk yang memiliki kapabilitas itu masih rendah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, rendahnya efisiensi pemupukan karena memang harga pupuk mahal. Gitu ya. Sebagaimana teman-teman kemarin sudah observasi ya, kita tahu bahwa harga pupuk itu mahal. Meskipun sudah menjadi anggota Gapoktan ya, tetapi harga pupuk itu masih sama dengan di tempat-tempat lain gitu ya. Jadi tidak ada bedanya ketika menjadi anggota Gapoktan. Kemudian yang berikutnya belum efektifnya pengendalian hama penyakit. Kalau teknologi drone tadi bisa kita gunakan, ya, maka hama penyakit ini bisa terdeteksi secara dini. Oke. Kemudian yang berikutnya sifat fisik tanah yang tidak optimal. Begitu juga tantangan ini kalau tadi kita gunakan drone, kita akan mengetahui tingkat kesuburan tanah. Mana tanah yang subur, mana yang kurang subur. Tentu perlakuan tanah yang subur dengan yang subur itu berbeda. Dan ini juga menjadi kunci untuk keberhasilan agribisnis. Kemudian yang berikutnya adalah keterbatasan teknologi. Ya, harga dari teknologi-teknologi yang tadi digunakan itu memang cukup mahal dan para petani kita kebanyakan adalah petani yang buruh ya, bukan petani yang dengan kapasitas besar. Nah, yang berikutnya ini adalah produknya ya. Tentu produk dari agribisnis dengan produk yang biasa tentu lebih menarik yang dengan produk agribisnis ya. Packagingnya menarik, kemudian kualitasnya juga lebih bagus, packagingnya menarik dan sebagainya. Oke teman-teman, ya itu adalah gambaran mengenai agribisnis. Ada yang tertarik? Ya harus tertarik. Saya juga tertarik. Ya, gitu ya. Jadi yang namanya agribisnis itu ternyata kita tidak perlu misalkan dengan lahan yang luas. Kita bisa memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di rumah kita ya, bisa dengan sistem hidroponik ya. Itu juga bagian dari agribisnis ya. Misalkan kita punya lahan sempit di rumah halaman atau mungkin samping kanan kiri atau belakang, kita bisa memanfaatkan itu. Cabai, tomat, ya, kemudian tanaman-tanaman yang lain yang bisa menjadi sumber untuk pangan kita, gitu ya. Baik, saya kira begitu teman-teman terkait dengan mata kuliah agribisnis, mata kuliah ekonomi kerakyatan dan juga konsentrasi terkait dengan agribisnis, gitu ya. Dan materi-materi ini saya rangkum dari buku Mubiarto tentang ekonomi kerakyatan dan nanti teman-teman juga bisa apa namanya
beli ya buku ini, silakan, ini sangat lengkap dan teman-teman bisa mengeksplor lebih tentang ekonomi kerakyatan. Baik, saya kira cukup untuk penyampaian materi pada pagi hari ini dan saya tekankan tidak usah malu untuk menjadi seorang petani. Sukses hari ini, sukses yang akan datang. Hidup petani Indonesia. Baik, demikian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.